Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 8 Madrasah Tsanawiyah. Tentunya kita masih ingat pada pertemuan yang lalu tentang dinasti Abbasiyah yang kita bahas waktu minggu lalu, yaitu tentang runtuhnya dinasti Abbasiyah. Baik, pada kesempatan hari ini sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita awali kegiatan hari ini dengan baca bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jejak peradaban dinasti Abbasiyah. Minggu lalu kita telah belajar tentang sejarah singkat dinasti Umayyah dan sebab runtuhnya, dan pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang sejarah atau proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Proses berdirinya dinasti Abbasiyah ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah faktor terbentuknya dinasti Abbasiyah. Yang kedua adalah proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Faktor pendukung terbentuknya dinasti Abbasiyah tidak bisa lepas dari berbagai gejala atau gejolak sosial masyarakat pada waktu itu. Di antaranya adalah perpecahan internal dan politik dalam negeri itu sendiri. Jadi dalam sejarah kita telah tahu bahwa perpecahan di dalam negara dan politik dalam negeri itu sendirilah yang berbahaya sebenarnya, yang bisa menghancurkan negara atau pemerintah. Yang berikutnya, munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah atau khalifah seperti gerakan Mawali, gerakan Syiah, dan Bani Hashim dan Bani Abbasiyah. Nah, inilah perlawanan ini tidak lepas dari kekecewaan mereka terhadap pemerintah yang berjalan waktu itu. Kelompok Mawali adalah kelompok yang dinomorduakan karena mereka adalah orang Islam tetapi mereka bukan orang agama. Berikutnya, kekecewaan ulama terhadap khalifah. Ini jelas bahwa ulama, peran agama atau tokoh ulama itu perlu kita perhatikan, walaupun mereka tidak andil secara langsung dalam kenegaraan atau pemerintahan, tetapi mereka keberadaannya cukup berpengaruh dalam dinamika pemerintah dan negara. Apalagi para ulama kebanyakan adalah ikhlas lillahi ta'ala. Mereka mendidik, berdakwah berdasarkan ajaran-ajaran yang dia yakini. Ini perlu kita rangkul para ulama supaya negara ini bisa berjalan dengan baik, dan peran agama, tokoh agama juga perlu kita arahkan kepada kebangsaan atau kenegaraan yang kuat, sehingga negara bisa bersaing dengan negara-negara yang lain. Tapi kalau para ulama, para tokoh agama apapun, kalau mereka sudah kecewa terhadap khalifah, maka seperti dinasti Umayyah
hingga akhirnya kesempatan ini diambil oleh kelompok-kelompok yang tidak suka terhadap khalifah saat itu, hingga akhirnya diambil oleh kelompok Abbasiyah. Siswa-siswi kelas 8 Madrasah Tsanawiyah yang saya cintai, proses berdirinya dinasti Abbasiyah tidak lepas dari keluarga Abbas, yaitu Ali bin Abdullah, sepupu Rasulullah yang merasa berhak menjadi pemimpin dan merasa tersaingi. Untuk itu Ali bin Abdullah meraih keluarga Bani Hashim dan akhirnya berhasil. Berikutnya, Ali bin Abdullah kemudian wafat, kemudian dilanjutkan oleh putranya Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali kemudian membentuk kota organisasi atau perencanaan terhadap gerakannya itu, yaitu membentuk kota Al-Humaimah sebagai kota perencanaan, Kufah sebagai kota penghubung, dan Khorasan sebagai kota gerakan. Dan di Khorasan inilah dibantu oleh orang pribumi di situ, yaitu Muhammad bin Ali dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Berikutnya, Muhammad bin Ali wafat digantikan oleh Ibrahim bin Muhammad. Kemudian Ibrahim bin Muhammad mendapat perhatian khusus khalifah, hingga akhirnya pemerintah waktu itu turun bagaimana supaya Ibrahim bin Muhammad ini bisa ditangkap atau dipadamkan. Tetapi apa yang terjadi setelah Ibrahim bin Muhammad wafat, ternyata warga Bani Hashim dan Abbas bersatu, hingga akhirnya bersatunya keluarga Bani Hashim dan Bani Abbas ini ditambah kelompok Mawali yang ditopi Abu Muslim Al-Khurasani melakukan berbagai macam serangan-serangan di berbagai wilayah atau mengacau berbagai wilayah kota-kota pada saat itu, hingga akhirnya Khalifah Marwan bin Muhammad turun tangan. Namun apa daya, dia telah ibarat nasi sudah menjadi bubur, maka dia tidak mampu mengatasi permasalahan waktu itu, hingga akhirnya Khalifah yang terakhir dinasti Umayyah Marwan bin Muhammad itu wafat. Dan dengan berakhirnya atau wafatnya Marwan bin Muhammad, maka berakhirlah dinasti Umayyah dan dilanjutkan oleh dinasti Abbasiyah. Demikianlah pertemuan pada kali ini. Selamat belajar. Semoga kita selalu sehat dan selalu bersemangat dalam menjalankan kewajiban kita untuk belajar dan terus belajar, karena belajar merupakan suatu ibadah. Dan kalau itu suatu ibadah, maka nilai akan menjadi lebih. Maka manfaatkanlah hari ini untuk belajar dan beribadah. Demikianlah pertemuan pada kali ini. Mari aku tutup kita bersama dan baca tahmid Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat belajar. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.